Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan presentasikan mengenai hasil dari diskusi mengenai proyek analitika data yang berjudul Time of Day Sales Analysis for Operational Effectivity. Nah, di kelompok 11 ini kami beranggotakan yang pertama ada Fitra Limatu Sasia dengan NIM 17, yang kedua ada Bian Oksa Aprilia dengan NIM 35, dan saya sendiri yang Proses Sarwani dengan NIM 91. Nah, kemudian di pendahuluan kami melakukan analisis time of day sales yang bertujuan untuk membantu coffee shop guna memahami pola penjualan berdasarkan waktu operasional, yakni dari pagi, siang, dan sore hari. Nah, dari analisis ini kami gunakan untuk mengidentifikasi jam sibuk dan sepi pada penjualan coffee shop. Hal ini digunakan untuk membantu coffee shop guna menyusun rekomendasi operasional guna meningkatkan efisiensi kerja. Nah, untuk metodologi sendiri, kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Nah, di pendekatan ini kami juga menggunakan data, yakni data sekunder dan data simulasi. Nah, data sekunder yang kami gunakan ini seperti file penjualan harian, dan untuk data simulasi yang kami gunakan adalah mock data yang terbuat dari koordinat dari Python yang koordinat ini kami gunakan untuk menggambarkan pola waktu pembelian yang meliputi pagi, siang, dan sore hari. Nah, untuk pengolahan datanya kami juga menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mengidentifikasi jam sibuk dan sepi yang kemudian kami gunakan sebagai dasar dari perencanaan shift karyawan agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya yaitu untuk analisis, dari kami menambahkan kolom pada data penjualan coffee shop, yaitu kolom type of sale yang berisi waktu pembelian untuk morning, afternoon, dan juga evening. Program Python yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian analisis pengelompokan data berdasarkan waktu dan frekuensi. Data penjualan dikelompokkan menggunakan pivot table untuk menganalisis dua aspek utama, yaitu total kuantitas penjualan atau sum of quantity, pivot table yang sebelah kiri, dan juga frekuensi transaksi, count of that, pivot table yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri itu berdasarkan total gelas atau quantity yang terjual, sedangkan untuk sebelah kiri untuk sebelah kanan yaitu total transaksi keseluruhan. Nah, kemudian kami juga menggunakan metode heat map yang digunakan untuk memvisualisasikan data tersebut dengan warna gelap menunjukkan nilai tertinggi. Dari pivot table dan heat map, penjualan dan transaksi tertinggi tercatat yaitu di pagi hari atau di morning, dengan total gelas yang terjual ialah 121 dan juga transaksi yang terjadi ialah 61. Menjadikannya periode paling tinggi, sementara untuk siang dan sore cenderung lebih sepi. Selanjutnya untuk pola keramaian, kami dari pivot table, kami visualisasikan data tersebut menjadi diagram batang, di mana pada morning sebagai periode paling ramai dengan batang tertinggi. Untuk batang selanjutnya yaitu pada afternoon dan juga evening menjadi analisis yang paling sepi. Visualisasi ini menegaskan konsentrasi aktivitas di pagi hari sehingga membantu mengidentifikasi waktu-waktu kritis untuk strategi operasional. Oke, selanjutnya ada rekomendasi operasional. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kelompok kami itu merekomendasikan untuk menambah jumlah personil pada shift pagi, karena waktu shift pagi ini menunjukkan volume penjualan tertinggi. Penambahan staf pada periode ini bertujuan untuk
menghindari antrian panjang, serta menjaga kualitas dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan. Nah, sebaliknya mengingat siang dan sore hari itu memiliki tingkat penjualan yang lebih rendah, jumlah karyawan pada kedua shift tersebut dapat dikurangi. Nah, sebagian karyawan dari shift siang dan sore sebaiknya dialihkan ke shift pagi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan. Jadwal kerja karyawan juga perlu disusun secara fleksibel mengikuti pola penjualan harian yang telah dianalisis untuk membantu manajemen dalam menyimbangkan kebutuhan operasional yang lebih efisien. Oke, mungkin sekian dari presentasi project dari kelompok 11. Mohon maaf atas bila ada kesalahan dalam tutur kata, kami ucapkan mohon maaf, dan kami juga mau mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.